segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Amin. Silakan duduk, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Shalom semuanya. Senang kembali di hari Minggu ini kita boleh bersama dalam ibadah Minggu Kristen Sejati. Ya. Saya kasih nama Kristen Sejati karena saya secara pribadi mengatakan banyak orang di luar sana Kristennya abal-abal. Jadi saya ingin mengajak saudara memahami kebenaran dengan sungguh. Bapak Ibu yang menjadi member dari YouTube DWBSD pasti sudah menemukan apa yang saya bagikan soal Satan. Orang Kristen lain mengatakan Satan itu musuh kita. Saya bilang Satan bukan musuh kita. Nah, panjang lebarnya ikuti. Ya. Sebab banyak selama ini yang kita dapatkan dari pengajaran gereja hamba-hamba Tuhan itu hanya sekedar diwariskan saja. Tidak digali lagi kebenarannya. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga mengerti. Tema kita di sepanjang tahun 2025 adalah kembali pulang. Di Januari saya khotbahkan tentang surga. Karena banyak orang Kristen berpikir surga itu tempat yang jauh sana. Nanti gitu loh. Tempat Allah itu jauh. Saya udah ngomong, surga yang sejati itu adalah diri kita. Penjelasannya panjang lebar sudah saya khotbahkan, saya nggak ulang lagi. Dan hari ini di sepanjang Februari saya ngomongin kebangkitan. Mana ada orang Kristen yang tidak percaya kebangkitan. Tapi orang Kristen beriman kebangkitan itu nanti. Dialami nanti. Ya. Memang ayatnya sepertinya mengatakan demikian. Tapi orang Kristen kebanyakan tidak mau mendalami lagi. Menggali lagi. Dan saya mau mengatakan bahwa kebangkitan itu bukan bicara tentang hal yang nanti. Tapi mestinya sekarang ini kau alami bersama dengan Yesus Kristus. Kalau kau memang beriman, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Maka siapkan hatimu, saudara. Coba dimunculkan. Hari ini Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kita akan belajar tentang tema subnya adalah kebangkitan yang sejati. Kita sudah belajar Bapak Ibu tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah saya bagikan di minggu-minggu yang kemarin. Apakah kebangkitan itu? Kalau ditanya apakah kebangkitan itu, saya sudah menjelaskan bahwa kebangkitan adalah inti iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 mengatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh perhatian pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kalau ditanya apakah kebangkitan itu? Kebangkitan bagi saya ajarkan kepada saudara kalau mau mendengarkan saya, inilah kebenaran sejati. Kebangkitan adalah inti iman Kristen. Sebab dikatakan tadi tanpa Kristus dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Lalu kemudian saudara, ketika kita sudah memahami bahwa tanpa kebangkitan sia-sia iman kita, maka saya sudah mengajar dalam seri pertama di minggu pertama Februari, bahwa iman Kristen yang sejati itu harus berdasarkan, berlandaskan pada hal itu. Maka mengimani tindakan Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus itu harus kita pahami dengan sungguh. Dan mengimani bahwa setiap orang percaya akan dibangkitkan di akhir zaman untuk memperoleh hidup yang kekal juga harus kita imani dengan sungguh.
Itulah yang membedakan kita orang Kristen dengan orang yang beragama lain. Inilah iman yang sejati itu, Bapak Ibu biji mata Tuhan. Lalu kemudian kalau pertanyaan berikutnya, dari mana datangnya konsep kebangkitan? Udah saya bagikan juga sama saudara. Konsep kebangkitan dalam Alkitab kita itu berprogres, berproses. Tidak ada awalnya yang namanya konsep kebangkitan itu. Kenapa nggak ada? Apakah Allah merubah rencananya? Apakah Allah itu dolak-dalik? Tidak. Allah itu bicara kepada manusia sesuai dengan kondisi manusia. Sesuai dengan kapasitas manusia. Sesuai dengan pemahaman manusia zaman itu. Makanya ketika orang-orang Israel itu dibawa keluar oleh Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Orang-orang Israel ini masih anak-anak Bapak Ibu. Tapi kan itu sudah ratusan tahun Pak. Iya, tapi mereka itu ratusan tahun di Mesir. Iman mereka itu diwariskan dari Abraham, Ishak, Yakub. Dan Abraham, Ishak dan Yakub itu hanya membagikan iman mereka secara lisan. Turun-temurun. Dari mulut Abraham, tanda kutip ya, cerita tentang Allah kepada Ishak. Itu kalau bahasa orang lain mungkin mendongeng, iya emang seperti itu. Ishak kemudian juga ceritakan pemahamannya tentang Allah yang dia dengar dari bapaknya Abraham dan dia alami sendiri kepada baik Yakub maupun kepada Esau. Kemudian juga demikian Yakub yang mewarisi hak kesulungan dari Ishak itu. Kemudian juga membagikan apa yang dia imani. Dari yang dia dengar dari kakeknya Abraham, dari bapaknya Ishak, kepada 12 anaknya. Jadi orang Israel yang lahir di Mesir itu hanya mewarisi cerita tentang Allah secara lisan turun-temurun. Dan mereka di Mesir hidup dengan budaya Mesir. Terdistorsi nggak? Dipengaruhi nggak dengan budaya Mesir? Pasti iya. Makanya mereka ketika keluar dari Mesir itu mereka zonk sebenarnya soal iman. Mereka cuma tahu bahwa Allah mereka adalah Yahweh. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Cuma sebatas itu aja. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menyembah Yahweh. Mereka tidak tahu caranya beribadah kepada Yahweh. Mereka tidak tahu bentuk Yahweh seperti apa. Makanya ketika Musa orang Israel pikir sudah mati di Sinai. Mereka bentuk Allah Yahweh itu dalam bentuk apa? Lembu emas. Kenapa mereka begitu? Mereka nggak paham. Mereka belum paham. Makanya Allah mulai pelan-pelan mengajar Israel tentang dirinya. Maka konsep kebangkitan itu nggak ada dalam Taurat Musa. Sudah saya jelaskan. Fakta historis mengatakan bahwa setelah kembali dari pembuangan di Babel ratusan tahun kemudian setelah pasca orang Israel dengan Musa ini. Barulah konsep kebangkitan itu ada. Kenapa? Karena orang Israel ada di pembuangan di Babel. Di Babel itu bangsa yang sudah percaya akan adanya kebangkitan. Pengajaran kebangkitan itu ada dimiliki oleh agama Zoroaster. Agama orang Babel, agama orang Persia. Dan itu mempengaruhi orang-orang Yahudi yang kembali dari Babel menuju ke tanah perjanjian. Maka sudah saya bilang dalam materi-materi sebelumnya. Bahwa pemahaman Yahudi, pemahaman Kristen tentang kebangkitan tubuh tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh konsep fras sokereti. Apa tuh fras sokereti? Sudah saya jelaskan. Itulah doktrin orang-orang Zoroaster tentang kebangkitan. Yakni bicara tentang akhir zaman. Dan kalau boleh diakui, ya, agama Zoroaster inilah yang memperkaya agama Yahudi tentang akhir zaman. Sebab kalau ngomongin agama Yahudi yang dibagikan Musa, Musa sama sekali tidak menyentuh tentang akhir zaman. Baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang dipercaya oleh dunia teologi sebagai tulisan Musa. Musa sama sekali nggak ngomong tentang akhir zaman. Kenapa? Karena konteks Musa saat itu nggak ngomongin akhir zaman. Musa lagi menuntun bangsa Israel di padang gurun. Konteksnya pokoknya selamat. Di pikirannya Musa, di pikirannya orang Israel, mereka tuh pokoknya selamat dulu dari padang gurun. Maka kalau Allah ngomongin akhir zaman, nggak sesuai konteks. Itu loh Bapak Ibu. Maka yang diajarkan adalah apa? Bagaimana orang Israel bertahan di padang gurun. Beriman. Ya, tentang bagaimana beribadah kepada Allah supaya di padang gurun mereka terpelihara oleh kasih Allah. Itu yang ditekankan. Makanya Taurat Musa itu ngomongin itu. Akhir zaman gak kepikiran.
Orang Israel lagi di padang gurun, mana mikirin akhir zaman sih? Pokoknya selamat aja dulu lah. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Makanya gak ada konsep akhir zaman itu. Makanya saya bilang kemarin kan kalau kau ikuti seri kedua, seri ketiga. Makanya khotbah ini bukan khotbah yang tiba-tiba ujuk-ujuk, enggak, ini berseri. Ya, memang kalau khotbah berseri itu kurang menarik gitu loh Bapak Ibu. Ya. Tapi saya sudah memilih untuk mengajar saudara dengan khotbah yang benar, bukan khotbah yang sekedar menarik. Makanya kalau berharap saya untuk melucu, untuk khotbah yang santai, seperti banyak pendeta yang sekarang ini ngetop-ngetop, bukannya saya nggak bisa, saya pernah melewati itu kok. Dulu saya begitu kok. Tapi nggak kena gitu. Passion saya bukan di situ. Saya sekarang ini bukan ingin mendapatkan atensi dari saudara yang banyak-banyak, enggak. Goal saya pokoknya apa yang saya imani sampai kepada saudara. Makanya sedih kalau saudara yang sudah bersama dengan The Way, ada di gereja hari Minggu ini, ikuti di online juga, itu nggak ngerti juga apa yang saya bagikan. Jadi nggak mungkin nggak dipengaruhi oleh pembuangan di Babel ini. Jadi kalau ditanya dari mana datangnya konsep kebangkitan, proses panjang. Dari zaman perjanjian lama sampai zaman intertestamental, zaman pembuangan ini, baru muncul perjanjian baru. Baru di perjanjian baru kuat sekali pemahaman tentang kebangkitan orang mati itu. Karena dipengaruhi masa di mana orang Israel habis pulang dari Babel itu. Panjang lebarnya, sekali lagi ikuti seri yang sebelumnya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Seperti apakah tubuh kebangkitan? Kebangkitan tubuh kita adalah transformasi tubuh yang fana ini. Tubuh darah daging kita ini fana. Ya. Nanti dalam tubuh kebangkitan itu ada transformasi. Dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang kekal. Dari tubuh jasmani menjadi tubuh rohaniah. Bukan berarti kita tubuh rohaniah itu seperti malaikat nggak bertubuh, enggak. Tubuh rohaniah itu tubuh yang datangnya dari roh. Tapi tubuhnya ya seperti ini. Seperti Yesus yang dalam tubuh kebangkitan itu. Bukan seperti malaikat yang tidak punya tubuh. Malaikat itu nggak punya tubuh. Malaikat itu roh. Sama seperti Allah nggak punya tubuh. Allah itu roh. Kalau orang saudara kita muslim berkata Allah itu zat. Sebenarnya berkata Allah itu roh, Allah itu zat. Memang karena kita tidak bisa mendeskripsikan Allah itu bagaimana. Jadi jangan ribut juga sama saudara muslim kita. Enggak, Allah itu roh. Mereka bilang Allah itu zat. Terus kita ribut gara-gara ini. Padahal yang namanya roh dan zat sama-sama kita enggak mengerti kan. Konyol itu. Hanya gara-gara etimologi mana yang benar, roh atau zat. Padahal roh itu gak kelihatan, zat juga gak kelihatan. Ayolah kita jangan habiskan energi untuk hal-hal yang gak penting. Nah nanti kita mendapatkan tubuh yang serupa dengan tubuh kebangkitan Kristus. Dari mana yang namanya, seperti apa namanya tubuh kebangkitan? Ya seperti tubuh kebangkitan Yesus. Orang percaya yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu, itu kata Paulus. Baru kemudian kita kalau andai kata masa itu masih hidup, kita akan diubahkan tanpa mengalami kematian dalam sekejap mata. Nah saya sudah bilang juga, itu gimana ngejelasinnya? Nggak bisa kita paham. Sekarang ini ilmu pengetahuan belum sampai manusia tubuh ini bisa berubah menjadi manusia roh. Bagaimana manusia yang bisa mati ini bisa menjadi manusia yang tidak bisa mati. Kita belum sampai ke sana. Pemahaman kita belum sampai ke sana. Jadi melogikakan, menalarkan apa yang dikatakan Alkitab, one day nanti kalau sudah waktunya kita yang hidup akan diubahkan dari tubuh fana menjadi tubuh yang kekal, kita nggak bisa menjelaskan soal itu. Makanya saya bilang, kalau kita nggak bisa menjelaskan soal itu, sebaiknya kita diam saja dan mengaminkan dengan sungguh. Karena berkali saya bilang, ada yang bisa kita pahami sebagai manusia yang punya kecerdasan. Ada banyak juga misteri-misteri ilahi yang belum bisa kita pahami. Sebab kalau semua kita bisa pahami, berarti kita sudah seperti Allah. Makanya kalau ada orang bijak berkata bahwa Allah itu dengan clear, itu omong kosong. Orang bijak banyak mengatakan kita tuh di hadapan Allah, kita tuh memandang Allah seperti tetesan debu di padang pasir. Seperti tetesan air di tengah samudra luas. Saya sampai detik ini meskipun menurut saya, pemahaman iman saya dibandingkan banyak orang, bahkan pendeta-pendeta lain, saya lebih hebat. Tapi saya tetap merasa I'm nothing. Saya belum apa-apa.
Makanya setiap saya membaca Alkitab, saya selalu menyiapkan kantong anggur yang baru. Makanya dalam ekspresinya, apa yang saya bagikan kepada saudara itu banyak hal-hal yang baru. Coba, siapa yang udah dengar tentang Satan di membership? Kalau saya ngomong, misalnya dalam khotbah, ya, Satan tuh bukan musuh kita. Coba, gimana saya nggak digebukin sama orang Kristen? Enak bener, Satan tuh kata gereja, musuh kita. Saya bilang bukan. Kenapa saya bisa dapat pemahaman bahwa Satan bukan musuh kita? Ya karena tadi saya membaca kitab itu dengan kantong anggur yang baru. Saya sekarang clear membedakan mana Satan, mana iblis. Mana Hasatan, mana Satanas, mana diabolos. Orang yang berbahasa Indonesia, yang membaca Alkitab bahasa Indonesia, gak mengerti ini. Kenapa? Karena baik kata Satan atau Satanas dalam bahasa Yunani dan Ibrani dan kata diabolos sama-sama diterjemahkan menjadi kata Indonesia iblis. Itu yang membuat banyak hal kacau. Padahal Satan itu bukannya iblis, iblis bukannya Satan. Nah kalau Bapak Ibu mau belajar, mau penasaran, ya makanya jadi member. Ya. Karena saya udah gak mau pengajaran saya itu nanti malah menjadi batu sandungan bagi orang yang gak mau belajar gitu. Ya. Kalau orang gak mau belajar kan cuma paham begitu doang, ya gak mau dalami langsung menghakimi. Sesat. Seperti sekarang kan, pemerintah lagi ngomongin Danantara. Bapak Ibu tahu gak? Baca koran gak? Bagaimana perspektif saudara soal Danantara yang dikerjakan Pak Prabowo dengan pemerintahannya? Bahwa ada holding company BUMN. Kalau kita bacanya sepenggal-sepenggal, kalau kita udah niatnya jahat sama presiden, kalau kita niatnya udah ngefans sama Prabowo, kita bisa langsung bersikap. Wah Danantara udah keren. Yang Danantara yang kalau udah musuhnya Pak Prabowo udah gak suka, ini jelek aja. Dan kebanyakan yang kita lihat di sosial media yang orang berkomentar tuh udah memang sudah bersikap. Gue gak suka sama pemerintahan ini, gue suka sama pemerintahan ini. Apapun yang Pak Prabowo katakan jelek, apapun yang Pak Prabowo katakan baik. Itu orang sudah begitu. Gak ngelihat dengan objektivitas. Nah kita tuh harus melihat dengan objektivitas. Sama dengan melihat Alkitab. Kalau bagi saya Danantara gimana? Ya bisa dua-duanya. Danantara tuh bagus loh Bapak Ibu. Holding company tuh bagus. Saya pakai logika yang sederhana, saya bukan ekonom ya. Cuma kan BUMN itu kan sebenarnya kan namanya juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kalau logika saya, mereka tuh di bawah Menteri BUMN. Tapi problemnya pada prakteknya kan enggak. Contohnya nih, Pertamina. Itu pasti selain di bawahnya BUMN atau Menteri BUMN, Pertamina itu pasti juga di bawah kontrolnya Menteri Energi. Benar nggak? Bayangin satu perusahaan punya dua bos. Belum ngomongin Bank Mandiri. Bank Mandiri itu BUMN nggak? Otomatis sebenarnya kalau logika sederhana kita atasannya Menteri BUMN kan? Tapi Bank Mandiri itu di bawah Menteri Keuangan juga nggak? Bisa diatur nggak sama Menteri Keuangan? Bisa. Menteri Investasi? Bisa. Jadi akhirnya tuh duitnya yang didapatkan BUMN itu ya kalau ketemu sama bos-bos itu kan kebagi-kebagi gitu loh saudara. Kayak gak tahu aja kita di bangsa korupnya minta ampun. Makanya ketika dibikin holding, nanti apapun yang berhubungan dengan company-company ini, semuanya ngomong sama ini nih satu titik yang namanya Danantara. Jadi gak bisa tuh diundang Pertamina ke DPR. Kalau diundang ya Danantaranya. Gak bisa Mandiri disalahkan diundang ke DPR. Kalau mau diundang Danantaranya. Semua satu pintu, keren gak? Keren, makanya kata Pak Prabowo ini kalau dikoleksi benar-benar nih, asetnya tuh ribuan triliun. Semua masalah Republik ini selesai. Itu kalau yang pro-nya, benar gak? Tapi yang negatifnya gimana? Kira-kira orangnya megang ribuan triliun tuh ada gak sih orang yang benar-benar cinta tanah air gitu loh? Kan problemnya di situ, itu yang ditakutkan sama orang yang, aduh ada gak orang yang bisa benar-benar kendalikan itu? Apalagi dengar-dengar yang jadi majelis pertimbangan itu pernah masalah hukum. Kacau gak? Kacau gak saudara? Nah ini sama kayak Alkitab kita ini loh. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab tuh ya mbok dengan objektif, dengan kantong anggur yang baru. Kalau hanya dengan tafsiran yang sudah ada, ya akhirnya kok bias. Makanya orang-orang kayak saya ini bukan cuma saya doang, banyak orang-orang kayak saya ini akhirnya dipinggirkan, dianggap sesat sama gereja. Karena pengajarannya tidak
sesuai dengan ajaran mainstream. Saya baru dapat kabar dari seorang ibu nih. Ya, nonton juga dia, pastinya. Pase, ternyata orang yang saya ajarin tentang pase, pengajaran pase, dia terima-terima di belakang saya, dia bilang sesat saya. Ya saya dalam hati, welcome to the club, Bu. Karena saya udah ngalamin itu. Ya. Pasti, makanya saya udah ingatkan sama ibu ini, Bu, bijaksana ya Bu, kalau ibu belum siap jangan. Karena yang ibu ajarkan, itu yang saya ajarkan kan, itu ajaran yang sangat minoritas. Mengatakan Yesus bukan Allah, tapi Yesus anak Allah, itu saja sudah bermasalah. Padahal kalau mau jujur Alkitab ngomongin Yesus itu anak Allah. Jadi memang kalau akhirnya kita dianggap sesat, ya wajar lah. Saya udah katam, saya udah siapkan hati kita. Hati saya ini udah saya siapkan. Jadi kalau video-video di The Way, karena kemarin ada juga seorang yang hubungi saya. Pase kok meredup ya? Kurang lebih kalimatnya gitu. Meredup gimana Pak? Iya dulu kalau Pase bikin materi khotbah itu 300, 400, 500 ribu. Sekarang 100, 200, 100. Bagi mereka, saya tahu Bapak ini mengasihi saya. Karena perspektifnya mengasihi. Dia kasihan gitu. Kenapa Pase itu yang udah di atas tiba-tiba drop ke bawah? Saya cuma bilang, Pak itu pilihan saya. Saya punya ilmunya Pak. Saya bahkan berani yakin kalau saya berubah sedikit saja, ini gereja ini bisa penuh. Caranya gue tahu orang gue berasal dari gereja yang kayak gitu. Membuat jemaat bodoh, membuat jemaat itu bergantung sama saya, membuat jemaat itu pokoknya harus ikut saya. Saya tahu ilmunya, pertama saya belajar psikologi, saya pernah praktek seperti itu. Cuma saya gak mau begitu. Gak apa-apa cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang gak apa-apa. Tapi saya sedih kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ini kagak bener-bener dengerin apa yang saya omongin. Lu ngapain di sini? Mendingan ikutin aja gereja yang besar sana, gak apa-apa. Saya bahkan berkata kalau sampai nanti hari Minggu saya khotbah di depan kamera ini saja, itu sudah pernah saya lewati waktu pandemi. Jadi kalau terulang lagi gak apa-apa. Kemarin ada juga teman saya ngomong saya gara-gara dia panas dengan status sosial Facebook saya. Pendeta itu ngomongin aja, nggak usah ngomongin politik. Politikus tuh mulutnya emang ini. Pendeta juga belum tentu ngomongnya benar. Karena saya tahu, saya ketika bikin post itu menyinggung dia. Ya, ada menyinggung kesukuan lah, institusi lah, karena dia berasal dari situ. Karena kalau gembala udah ngomong, domba-domba itu kan bisa nggak terima. Nanti kalau domba keluar 1 jiwa itu berharga. Saya cuma bilang, iya 1 jiwa itu berharga. Tapi kalau domba itu nggak suka dengan rumput yang diberikan gembalanya, silakan cari rumput yang lain. Saya bukannya sombong Pak. Saya tahu saya mengasihi saudara. Tapi kalau saudara memang udah niatnya nggak suka sama saya, ya mau digimanain juga tetap aja nanti bakal nggak suka gitu loh. Saya udah melewati kok ada orang muji-muji saya, ternyata di belakang fitnah saya lebih kejam daripada orang yang musuhin saya dari awalnya. Bayangin, berarti dia munafik. Saya udah melewati itu. Jadi saya bilang sama Bapak ini, Pak, hamba Tuhan itu harus bersuara kenabian. Bukan saya mengasah saya nabi ya. Hamba Tuhan itu bersuara bukan cuma firman Tuhan ditafsirkan, tapi apa yang menjadi isi hatinya kalau hamba Tuhan itu merasa bahwa dia sudah benar, hidupnya benar, dia tidak berdusta, maka Allah kan bicara lewat hati nurani kan. Itu harus disuarakan. Makanya saya kalau di sosial media terutama di Facebook saya bawel tentang apapun. Jangankan ngomong politik, ngomongin sepak bola aja saya bawel. Sampai saya bilang kan, Bapak Ibu mungkin gak paham ini. Sintayong itu dipecat jadi pelatih kepala PSSI. Bukan karena tidak sesuai target. Semua target yang diberikan PSSI kepadanya itu dikerjakan. Dia dipecat bagi saya dengan tidak sesuai yang data dasar. Kenapa? Isu tentang ributnya dia dengan pemain keturunan Belanda. Itu hanya isu-isu yang tiba-tiba muncul setelah ada pemecatan. Sebelumnya gak ada itu. Jadi yang saya mau katakan, nah ini nih, republik ini tuh begitu. Di negeri ini tuh begitu. Terus kemarin itu, ada U20, pelatih Indra Safri. Saya bukannya like or dislike sama pelatih lokal.
tapi targetnya dia lolos semifinal. Dia nggak lolos, dipecat nggak? Sampai detik ini belum. Artinya apa? Banyak orang tidak bisa berpikir dengan objektif. Kalau udah ngefans sama pemain Belanda, ngefans. Saya suka sama pemain Belanda yang jadi Indonesia, siapa enggak sih? Itu membuat mimpi saya Indonesia ada di Piala Dunia jadi kenyataan. Kalau yang main pemain lokal, nggak mungkin bisa masuk Piala Dunia. Tapi bukan berarti kan begitu dong, menghalalkan segala cara dong. Dan banyak orang nggak bisa berpikir objektif. Orang percaya yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu, lalu yang masih hidup akan diubah mengalami kebangkitan. Alkitab memang tidak memberikan perincian rinci tentang bagaimana proses kebangkitan tubuh itu, Bapak Ibu. Namun kebangkitan Yesus dianggap sebagai contoh dan jaminan tentang apa? Kebangkitan orang percaya. Nah, hari ini, di waktu yang terakhir saya mengunci, karena setiap bulan saya punya tema. Pertanyaannya adalah, kita ada di mana dalam kebangkitan? Karena untuk pertanyaan yang sederhana ini saja banyak orang Kristen yang gak bisa menjelaskan. Banyak orang Kristen mengatakan, kita nanti bersama dengan Allah. Kita nanti bersama dengan malaikat-malaikat hidup di surga. Kalau anak TK, maafkan saya ya, yang menjawab itu, saya masih bilang, keren nak. Karena itu lebih baik, lebih mendekati kebenaran daripada jawabnya, nanti kita di dalam kebangkitan orang mati kita di neraka Pak. Nah ini ngaco nih. Ya kan? Kalau di surga masih mendekati kebenaran. Tapi itu kalau jawabannya anak-anak. Tapi kalau maafkan saya, kayak bapak ibu yang usianya udah 20, 30 tahun, 40 tahun. Terus jawabannya, nanti kita dalam tubuh kebangkitan, kita ada di surga bersama dengan malaikat memuji Allah senantiasa 24 jam. Itu jawaban yang sangat konyol, nyol, 1000 kali persen. Kenapa? Karena Alkitab nggak pernah mengatakan begitu. Tapi saya diajar begitu. Lah karena gereja memang berkali-kali saya bilang membodohi banyak saudara. Nah di mana kita dalam kebangkitan nanti? Ini yang saya mau bagikan sama saudara di hari ini. Surga bukan tempat kita dalam kebangkitan. Soal surga sudah saya jelaskan di Januari, maka dengerin. Jadi khotbah saya sepanjang tahun ini dengan tema besar kembali pulang itu berkait khotbah Januari, Februari, Maret sampai Desember nanti. Surga bukan tempat kita dalam kebangkitan. Sebab surga adalah dimensi roh. Manusia yang dibangkitkan adalah dimensi fisik. Karena Yesus ketika dibangkitkan dia masih punya tubuh. Dia masih makan. Dia masih bilang, raba aku kalau kau tidak percaya ini aku. Aku bukan hantu. Aku Yesus. Yang selama ini bersama dengan kalian. Berarti dia punya tubuh fisik. Kalau punya tubuh fisik berarti dia tidak ada di surga. Sebab surga itu dimensi roh. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Meskipun ini kitab Wahyu itu bersifat literatur apokaliptik. Literatur apokaliptik maksudnya adalah nubuat tentang akhir zaman yang harus dibaca hati-hati. Tidak bisa ditafsirkan begitu saja literal. Karena dalam literatur apokaliptik baik yang di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Soal akhir zaman yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru biasanya cuma penglihatan, mimpi. Maka ada bahasa-bahasa simbolik di situ. Saya tidak bilang itu bukan kebenaran. Tapi bacanya harus pelan-pelan. Tapi paling tidak dari wahyu ini kita bisa mengerti di mana kita nanti ketika kita sudah dibangkitkan. Perhatikan baik-baik. Langit baru, bumi yang baru. Kata baru di situ menggunakan kata Yunani kainos, Bapak Ibu. Apa saudara? Coba yang kencang apa? Supaya Bapak Ibu ngerti nih, kainos. Ya. Jadi langit baru, langit kainos, bumi baru, bumi kainos. Kainos. Jadi dalam Wahyu 21, tempat kita nanti, yang namanya Yerusalem baru, Yerusalem kainos itu, harus dipahami
dengan makna kainos. Kenapa Pase? Karena ada kata Yunani yang diterjemahkan juga baru, tapi bukan kainos. Apa itu yang tahu, ada nggak? Halo? New. New itu bahasa Inggris apa bahasa Yunani? Ih, masa nggak ngerti? Bahasa apa tuh? Inggris. Tapi bahasa Inggris new itu bukan bahasa asli kosakata Inggris. Tapi transliterasi dari kata Yunani. Yang dalam kata Yunani itu neos. Ketika ada bahasa Yunani neos, terus Alkitab berbahasa Inggris, entah itu King James kah, yang lainnya menerjemahkan Alkitab Yunani ke dalam bahasa Inggris, maka mereka tidak menemukan apa pengertian itu. Maka kata neos langsung ditransliterasikan menjadi news, new, baru. Ada yang pertama tadi apa di Wahyu 21 tadi? Barunya apa? Kainos, ada neos. Dua-duanya diterjemahkan oleh LAI menjadi baru. So perhatikan baik-baik. Kainos itu arti barunya apa? Neos itu arti barunya apa? Supaya kau paham. Kalau kau hanya membaca bahasa Indonesia, sama-sama menggunakan kata Indonesia baru. Nangkap gak sini? Kan Alkitab bukan ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, faktanya ada kata kainos dan kata neos. Tapi dalam Wahyu 21 yang digunakan adalah kainos. Nah ini perhatikan, kata kainos. Kata kainos ini berarti baru dalam kualitas atau sifatnya. Bukan baru dalam waktu. Jadi kainos ini mengacu pada sesuatu yang diperbaharui. Atau mengalami transformasi sehingga berbeda dengan sebelumnya. Itulah pengertian kainos, itulah pengertian baru dari kata kainos. Bukan baru dari ketiadaan, tapi diperbaharui sehingga kemudian setelah diperbaharui berbeda dengan yang lama. Contoh penggunaannya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Saya baca buat saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan kainos, ciptaan baru. Bapak Ibu tadinya orang yang beragama lain, tidak percaya Yesus. Tiba-tiba karena anugerah Allah kau diberikan kasih karunia. Kau kenal Yesus, kau bertobat. Pertanyaannya ketika kau bertobat menjadi orang Kristen pengikut Yesus, kau benar-benar jadi makhluk yang baru? Enggak dong, enggak dong. Kitanya masih yang sama lama dong. Saya enggak jadi tiba-tiba kulit putih dong. Senoknya tetap seperti ini dong. Berarti senok yang bertobat ini, senok yang sepertinya mirip dengan yang lama tapi berbeda. Itulah pengertian kainos. Ibrani 8 ayat 13. Dengan mengatakan perjanjian kainos, perjanjian baru, ia menyatakan bahwa yang pertama telah menjadi usang. Nah ini banyak juga orang Kristen memahami salah kan. Perjanjian baru berarti yang lama itu dibuang. Karena barunya itu kan pengertian kata baru dalam bahasa Indonesia itu ya benar-benar baru. Berbeda dengan yang lama. Makanya gak heran banyak orang Kristen gak pernah baca perjanjian lama. Menganggap perjanjian lama itu sampah, hanya sempilan tanpa makna. Yang difokuskan, yang diajarkan perjanjian baru. Gak begitu bro. Perjanjian baru, perjanjian kainos, kata kainos itu bukan berarti baru dari ketiadaan. Perjanjian baru ini adalah perjanjian yang sebenarnya sama dengan yang lama, cuma diperbaharui, diberikan makna, ditajamkan. Jadi ada hubungannya, makanya saya bilang kalau mau mengerti perjanjian baru, gak bisa gak kau baca perjanjian lama. Karena perjanjian baru itu tidak berdiri sendiri, dia bukan berasal dari ketiadaan, dia berasal dari perjanjian lama yang diperbaharui. Itulah pengertian kainos. Lalu bedanya dengan neos apa Pak? Inilah neos. Neos itu berarti dalam waktu, baru dalam hal waktu. Baru dibuat, baru muncul, itulah neos. Digunakan ketika sesuatu benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Contoh penggunaan di Alkitab. Matius 9 ayat 17. Anggur yang baru. Anggur yang neos harus disimpan dalam kantung anggur yang baru. Kantong anggur yang neos, itu yang berkali-kali saya ngomong sepanjang 2025 ini. Anggur baru itu artinya apa? Apakah anggur yang sudah diminum, dimuntahin lagi? Enggak, anggur yang baru itu benar-benar baru. Kantung anggur yang baru itu berarti benar-benar baru, belum pernah digunakan. Inilah pengertian neos. 1 Kolose 3 ayat 10, telah mengenakan manusia neos, manusia baru. Ini bukan si senoknya itu tiba-tiba berubah dari senok yang sebelumnya, enggak. Senoknya sama, cuma perspektifnya, pola pikirnya, isi hatinya, ekspresinya, imannya berbeda.
diperbaharui. Nah, ngerti nggak bedanya kainos dengan neos itu? Jadi kalau kita perhatikan, perbandingkan ya, kainos dan neos itu. Makna utamanya kalau kainos baru dalam kualitas, diperbaharui, mengalami transformasi. Sedangkan neos baru dalam waktu, baru muncul atau baru dibuat. Kalau fokus perubahannya, kalau kainos esensi dan sifatnya diperbaharui. Lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan kalau neos sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau sifatnya, kainos itu apa? Bisa berasal dari sesuatu yang sudah ada, tapi berubah menjadi lebih baik. Sedangkan kalau neos, sesuatu yang benar-benar baru, bukan dari yang lama. Contoh dalam Alkitab sudah saya jelaskan tadi. Ya. Contoh dalam Alkitab sudah saya jelaskan tadi. Aplikasinya dalam Wahyu 21 apa artinya? Kalau Wahyu 21 menggunakan kata baru dari kainos, bukan neos, berarti apa? Langit yang baru, bumi yang baru, langit yang kainos, bumi yang kainos, itu artinya langit dan bumi yang lama diperbaharui. Bukan digantikan benar-benar dari sesuatu yang dari ketiadaan. Kan banyak orang mengatakan begini, ini tafsir saya juga dulu loh. Bahwa nanti ada waktunya kita yang tinggal di bumi ini, langit kita, bumi kita akan dihancurkan. Hancur, benar-benar hancur. Terus tiba-tiba dalam kehancuran itu turun dari surga. Yerusalem baru. Kan kalimatnya begitu kan? Jadi ini benar-benar baru. Gak gitu. Pak Seno kan dulu sudah tahu bahasa Yunani, iya. Cuma hal-hal sepele begini tidak saya pernah perhatikan. Kenapa? Itulah yang diajarkan oleh pendeta saya ketika ngajar tentang eskatologi. Bahwa langit yang sekarang ini akan hilang, akan habis, akan lenyap. Yang muncul langit baru, bumi baru. Benar-benar yang dibuat baru. Maka dulu saya menafsirkan, Yesus itu sekarang lagi naik ke surga. Lagi bikin apa? Bikin rumah bagi kita. Bikin tempat bagi kita. Makanya sekarang ini Yesus lagi bekerja. Nanti itu Yerusalem baru itu tempat yang dikerjakan Yesus sekarang. Itu yang saya tafsirkan dulu kan. Tapi ketika saya ketemu kalimat ini gak begitu pemahamannya. Saya bertobat gak? Bertobat. Saya turunkan gak video pengajaran saya yang dulu? Enggak. Kenapa? Supaya Bapak Ibu yang benar-benar mau belajar sama saya melihat bahwa si Seno ini teologianya, pemahamannya bertumbuh. Soal Satan yang saya bilang dulu musuh, itu videonya masih ada di YouTube, saya nggak take down. Tapi sekarang kalau saya bilang Satan bukan musuh kita, nanti ya tetap akan saya ngomong begitu. Nanti kalau ditanya, yang Pak Seno imani mana? Yang sekarang lah. Yang kemarin itu berarti Pak Seno salah ya? Bukan salah. Dulu memang gue beriman begitu. Kan saya bilang, zaman saya kecil saya dikasih permen sama siapapun pasti saya makan. Kenapa? Bagi usia anak kecil permen itu nikmat. Tapi kalau usia 50 tahun kayak saya nih. Tanya Silvi, sepanjang minggu ini saya minum kata plum. 1 plek habis. Kenapa? Ada gusi saya, gigi apa geraham ya? Yang dicabut apa? Yang paling ujung tuh? Geraham ya? Kan udah dicabut. Entah kenapa tiba-tiba agak bengkak. Ya, terus saya telepon saudara saya, dokter gigi. Gue gak mau ke dokter gigi ini untuk ngatasin gimana. Minum aja kata plum mas. Kata plum 1 plek 10 saya minum. Kalau saya udah sakit gigi begitu, bengkak begitu, terus saya masih makan permen, bodoh gak saya? Bodoh. Pengertian saya permen masih sama gak sama saya kecil? Sama, cuma sekarang saya sudah dewasa. Gak mudah begitu aja permen dimakan, coklat dimakan. Kemarin musim durian gak? Dari mukanya Pak Prana yang suka durian mungkin ngabisin durian kali ya. Saya mikir panjang Pak, kan durian tuh 10.000, ini pinggir-pinggir jalan itu loh. Meskipun mungkin yang jelek ya, tapi kan lagi musim durian nih. Tapi yang mikir-mikir juga. Bukannya kalap mentang-mentang musim durian lagi murah gitu, enggak. Ya kalau emang kepengen banget ya beli, tapi enggak ya enggak usah gitu loh. Tapi kalau dulu, waduh. Saya tongkrongin itu. Ya, saya masih ingat banget dulu ada, kita punya saudara namanya Pak Riko tuh, dia juga suka durian tuh. Ya, kita kalau tahu musim durian ya, kita pergi tuh, 2 keluarga ini. Nongkrongin apa durian-durian yang di pinggir jalan itu. Ya. Beli sampai berapa nanti tinggal dihitung aja. Tapi kalau sekarang saya bukannya nggak ada teman gitu ya, bukannya nggak ada duit, ada aja gitu, berkat mah ada aja, cuman ngapain sih nongkrong nanti diliatin Sony, ih si Seno tuh makan durian gitu sambil gitu, kayak bukan gue lagi gitu, umur gue nggak kayak gitu gitu. Nah sama, saya bukan berkata makan durian tuh nggak bagus, cuma sekarang saya lebih bijaksana aja gitu loh. Malam saya udah gak makan. Ya.
Meskipun kadang-kadang masih ada colongan-colongan dikit lah gitu ya. Tapi berusaha untuk jam 5, jam 6 tuh udah gak makan gitu. Berusaha lah. Ya. Tapi kalau dulu mah enggak kan. Ya, apalagi kalau udah nyium bau sate. Apalagi kalau next Carlos lagi review makanan itu paling meracuni tuh kalau ngomong vlogger-vlogger makanan itu ya. Ya. Jadi berubah Bapak Ibu. Jadi fakta Alkitab bahwa bumi sudah ditetapkan sebagai tempat manusia tinggal. Jadi Yerusalem baru itu ya bumi yang sekarang. Bumi yang baru nanti itu bumi yang sekarang yang diperbaharui. Yesaya 45, perhatikan baik-baik ayat 18. Sebab beginilah firman Yahweh yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong tapi membentuknya untuk didiami. Bumi ditetapkan Tuhan ketika diciptakan untuk apa? Didiami. Oke? Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Yahweh. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Maka selama ada makhluk yang namanya manusia. Mau manusia itu sekarang dengan tubuh yang fana maupun nanti dengan tubuh yang rohani tetap namanya manusia. Ya kan? Nah selama ada manusia maka bumi telah ditetapkan untuk dihuni manusia. Bumi diberikan untuk manusia. Buminya beda gak dengan yang sekarang? Beda. Tapi bukan yang baru. Bumi yang sekarang dipulihkan. Langit yang baru nanti beda gak dengan langit sekarang? Sama, cuma langitnya dipulihkan. Yerusalem yang baru nanti beda gak dengan Yerusalem sekarang yang ada di Israel sana? Besar kemungkinan sama, tapi Yerusalem yang sudah dipulihkan. Nah bagaimana pemulihannya itu? Itu yang masuk misteri ilahi. Gimana caranya bumi yang sekarang ini rusak? Sudah hancur seperti ini. Ya, sudah rusak seperti ini, kok bisa dipulihkan? Ya kita gak tahu, ini masih belum sampai kita di sini. Kita tinggal lihat nanti. Mungkin anak cucu kita nanti yang bisa menafsirkan ini. Karena mungkin di zaman mereka sudah mulai kelihatan. Saya menyadari ini masih misteri ilahi. Saya mengimani saya akan ada di sana nanti. Dibangkitkan dan tinggal di sana. Cuma caranya gimana itu baru saya imani. Jadi Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Sebagai tempat tinggal manusia yang sudah dibangkitkan adalah bumi yang sudah diperbarui, dipulihkan dan disempurnakan. Tempat keabadian manusia yang dibangkitkan adalah Yerusalem baru dan Yerusalem baru adalah bumi sekarang yang nanti mengalami pembaharuan, pemulihan dan penyempurnaan. Jadi bukan tempat kita di surga. Jadi Bapak Ibu kalau memahami kita nanti dibangkitkan menjadi seperti malaikat, makhluk roh itu ngaco banget. Kita seperti tubuh kebangkitan Yesus. Bisa menjejakkan kaki, napak. Nggak ngawang kayak hantu. Punya tubuh. Bisa bersentuhan. Jadi pelukan nanti di Yerusalem baru ada nggak? Ada. Cuma dipulihkan. Kalau hari ini saya peluk Pak Prana. Nanti orang bilang, hombreng nih. Saya peluk Bu Baby. Orang bilang, wah najis nih. Bukan muhrim kok dipeluk. Tapi nanti dalam Yerusalem baru. Saya meluk Pak Prana. Saya meluk Bu Baby, Bu Neta. Lawan jenis sekalipun. Semuanya sudah holy. Kudus. Nah gimana caranya seperti itu? Saya nggak ngerti. Nangkep nggak? Jadi jangan dipraktekkan sekarang. Kalau saya dipraktekkan sekarang, saya meluk Bu Iren, Bu Baby, apa kata dunia? Jangan bilang, enggak saya nggak ada rasa terangsang. Iya sekali doang, tapi kalau lama-kelamaan meeting terus jalanan soko kulino kok. Kan saya udah bilang gitu. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini ya, sekarang nanti dipulihkan. Berbeda dengan sekarang, tapi sama dalam artian buminya yang sama, cuma buminya dipulihkan. Jadi mestinya terjawab ya, ketika ada yang bertanya kepada saya, Pak, nanti dalam keabadian kita di mana? Bukan di surga, tapi di Yerusalem baru. Yakni bumi yang sekarang tapi sudah dipulihkan. Kemudian ada pertanyaan, apakah cuma itu Pak, makna dalam dari kebangkitan? Enggak. Nah ini yang saya mau bagikan kepada saudara dalam beberapa menit tersisa ini. Kebangkitan tubuh itu nanti. Saya pengikut Yesus. Saya konsisten apa yang Yesus katakan itu benar. Yang Yesus tidak katakan itu berarti tidak benar. Dalam artian tidak harus saya lakukan, tidak boleh saya lakukan. Ya, tidak. Kebangkitan tubuh itu perkataan Yesus, perkataan firman Allah yang dijabarkan dengan detail oleh banyak rasul, terutama Paulus. Saya aminkan itu. Saya percaya adanya kebangkitan tubuh. Tapi itu ngomongin nanti.
Tolong bersama saya. Itu nanti. Jadi kalau nanti itu jangan fokusnya ke sana. Meskipun mimpi kita ke sana, tapi jangan difokuskan ke sana. Kenapa? Kita masih hidup sekarang. Jadi meskipun kebangkitan tubuh itu saya imani dengan sungguh sebagai seorang Kristen sejati, tapi saya mau ngajar saudara apa yang harus kita lakukan sekarang. Kebangkitan tubuh memang merupakan keyakinan eskatologis bahwa orang percaya akan dibangkitkan secara fisik pada akhir zaman ketika Yesus datang kembali. 1 Korintus 15, 1 Tesalonika 4, silakan baca sendiri. Namun seharusnya kebangkitan bukan hanya sebagai peristiwa masa depan, tapi sebagai realitas yang dimulai sejak seorang percaya kepada Yesus. Itu yang harus diperhatikan oleh kita. Kalau kau sudah percaya sama Yesus, ini yang harus kau imani. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita, apa saudara? Dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4 menegaskan bahwa orang percaya yang percaya kepada Yesus tentunya sudah mengalami kebangkitan secara rohani. Apa itu? Hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam kebangkitan tubuh ini kita imani nanti memang. Ada kebangkitan tubuh tapi nanti. Sekarang kau yang sudah percaya kepada Yesus. Sekarang kau yang sudah percaya kebangkitan Yesus. Di mana sudah saya jelaskan bahwa tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Tanpa kebangkitan Yesus sia-sialah iman kita. Itu kan prinsip yang saya bilang. Fatalis. Ya, fokus utama. Dasar iman kita kebangkitan Yesus itu. Nah, kita harus ekspresikan dong. Dalam hidup kita hari ini. Hidup dalam kebangkitan tubuh itu kita imani nanti memang terjadi. Namun hidup dalam hidup yang baru itu sekarang. Harus kita rasakan dan kita hidupi. Ketika kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Maka dengan cepat Bapak Ibu. Kebangkitan dan pola hidup baru. Kristen yang sudah mengalami kebangkitan seharusnya mengubah cara hidupnya. Cara berpikirnya, cara bertindaknya. Setiap hari. Berubah, berproses, berprogres. Kita nggak bisa berubah semudah membalikan telapak tangan. Semuanya by proses. Ku mau sepertimu Yesus, itu by proses, by progress. Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-10, silakan baca nanti lengkapnya. Menjelaskan bahwa kita yang telah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus apa? Yang pertama, mulai memikirkan hal-hal yang di atas. Hidup kita sekarang nih, kalau mau hidup dalam hidup yang baru, harus mulai fokus memikirkan hal-hal di atas. Maksudnya apa? Fokus pada realitas surgawi, bukan hanya urusan duniawi. Jangan fokus hanya hal-hal yang bersifat duniawi. Mulai bangun. Siapkan dirimu dengan hal-hal surgawi. Mulai menyingkirkan manusia lama. Kolose 3 ayat 5-9. Manusia lama itu apa? Ya dosa, hawa nafsu, amarah, iri hati, dan seterusnya. Dan yang ketiga mengenakan manusia baru. Kolose 3 ayat 10-14 itu udah jadi khotbah Bapak Ibu. Ya. Hidup dalam kasih, kesabaran, dan kebaikan. Inilah orang yang benar-benar memahami konsep kebangkitan yang sejati. Kalau orang Kristen semuanya percaya kita akan dibangkitkan nanti. Tapi buktinya hidupnya sekarang ini masih brengsek. Jinah cabul, gak setia dengan pasangan nikahnya. Curi, korupsi, dusta, bohong. Ada hamba Tuhan masih bohong itu. Saya juga bingung. Jadi Bapak Ibu dalam kehidupan nyata transformasi ini dapat terlihat. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam cara pikir kita yang harus berubah. Tidak lagi dikendalikan oleh egois, ketakutan. Tapi oleh pengharapan akan Kristus. Maka orang yang sudah hidup dalam hidup yang baru ini gak khawatir. Ya. Terus juga dalam merespon masalah juga berubah. Kalau kemarin tuh masalah tuh langsung disikapi, sekarang coba ditenangkan. Ini contoh saya pribadi ya. Yang sudah kenal saya kan tahu saya itu orangnya paling gak suka nunda-nunda. Kalau ada di pikiran langsung diomongin aja. Nah dalam hal misalnya orang bertanya kepada saya direct. Atau saya misalnya lagi kesal sama istri. Ya, misalnya contohnya. Itu dulu mas saya langsung teks aja dia. Kirim, bodo amat ya nanti urusan belakangan.
Tapi sekarang kalau ada orang tanya sama saya mau lagi kesel sama Silvi, terus mau teks dia, itu saya ketik tetap. Tapi nggak langsung saya send. Saya diemin dulu. Sampai kurang lebih setengah jam, 1 jam. Ya. Ketika udah tenang, udah nonton yang lucu-lucu, ya. Udah nonton orang joget-joget di TikTok itu udah fresh lagi, malu saya baca lagi. Wah, kayak nggak perlu nih. Kayak ngirim begini nggak perlu deh. Ya udah, tapi paling tidak saya emosi saya, rasa saya mau jawab itu sudah saya sampaikan. Kalau ini dosa nggak? Dosa itu kalau sudah dibuahi. Ya. Saya baru ngetik doang kok. Daripada saya empet pikiran. Ya. Saya bukan tipikal orang yang bisa, Pak Seno kalem ya. Pak Seno bisa simpan dalam hati ya. Saya tuh orangnya tak. Tapi sekarang ini banyak orang nanya sama saya loh. Ya. Apalagi banyak orang nanya sama saya tuh niatnya memang pengen jatuhin saya gitu loh. Ya. Saya respon langsung, tapi nggak langsung saya send, saya diemin dulu. Terus saya nanti baru, kayak jawabannya terlalu ngajak berantem nih. Dirubah kalimatnya. Nah, cobalah merespon masalah dengan tadi berubah. Kalau kita sudah hidup dalam kebangkitan, maka kita bisa ditolong. Kenapa? Kebangkitan Yesus kan berdampak luar biasa buat kita. Juga relasi dengan sesama berubah. Tidak lagi didominasi kebencian dan persaingan. Saya sama teman-teman lain yang melayani nggak bersaing. Kalau emang mereka melayani ya silahkan. Bahkan saya menginisiasi. Bapak Ibu jujur ya, di atasnya tidak, di atas tidak. Beberapa gereja yang sudah mandiri itu sebenarnya mau bernaung di bawah kita. Tapi saya bilang ngapain? Mending lo mandiri aja. Saya arahin mereka. Kalau boleh disebut 11-an, 12-an ada kali. Baik yang di sekitar Jabodetabek maupun yang di luar kota. Ngapain? Udah lo bikin aja. Saya arahin. Mau di JKI, ya udah saya arahin. Saya ketemuin ya, saya kenalin ya. Terus mereka akhirnya berhubungan sama saya nggak? Nggak apa-apa. Saya nggak terluka ketika mereka mandiri. Mereka nggak ngakuin bahwa mereka bisa bernaung di bawah bendera sinode ini juga karena saya nggak peduli. Saya juga nggak ngemis-ngemis minta jadwal, nggak. Saya udah pokoknya kalau mereka sudah mandiri, kalau saya diundang untuk datang acara mereka, kalau pas waktunya saya datang, kalau nggak ya udah. Oh itu karena pasnya gereja yang dikenalkan ke sinode, gereja kecil-kecil. Oh ada yang gede, ada jemaatnya ratusan. Ya. Saya menghubungi nggak? Enggak. Padahal kalau saya hubungi mereka pasti akan kasih jawaban yang baik buat saya. Tapi enggak. Jadi kekasih Tuhan biji mata Tuhan. Inilah orang yang sudah hidup dalam hidup yang baru itu. Nggak egois, nggak sakit hati, nggak irian. Maka Bapak Ibu, ketika Alkitab mengajarkan adanya kebangkitan tubuh, ini bukan saja sesuatu yang harus kita imani nanti. Namun harus kita hidupi dan alami saat ini. Ketika kita masih hidup, kebangkitan itu harus terrespon dan terekspresi saat ini. Kalau kau benar-benar percaya kepada Yesus. Kebangkitan saat ini merupakan sebuah kesadaran bahwa kita adalah manusia Allah, man of God. Kesadaran bahwa diri kita adalah manusia roh Allah yang diberikan tubuh, raga atau jasad itu. Sudah saya jelaskan kan? Bahwa kita tuh manusia adalah roh dari Allah yang diberikan tubuh. Pengajaran ini nyaris diabaikan selama ini. Karena gereja selama ini mengatakan bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Nanti punyailah pengharapan bahwa kita nanti akan dibangkitkan. Nanti kalau kita hidup susah sekarang gak apa-apa. Tapi nanti kita akan dipulihkan. Nanti. Saya bilang, ya saya percaya itu. Tapi kita masih hidup sekarang ini. Bagaimana kita merespon kebangkitan itu? Ya sekarang ini. Berusaha untuk bangkit menjadi manusia Allah. Man of God. Sadari siapa dirimu. Nah pengajaran seperti ini diabaikan oleh gereja. Kita biasanya hanya fokus pada janji bahwa akan mengalami kebangkitan tubuh nanti di akhir zaman ketika Yesus datang kembali. Itu yang terus ditekankan gereja. Bahwa Yesus nanti datang kembali. Yesus nanti akan memulihkan kita. Kita akan dipulihkan seperti dia. Nanti tapinya. Makanya ada orang kecewa kan. Ngomongin akhir zaman mulu. Nanti. Dari nenek saya, bapak saya, anak saya, cucu saya. Ngomongin nanti mulu. Kapan sekarangnya? Karena tidak diajarkan oleh gereja. Bahwa kebangkitan itu harus direspon sekarang. Jadi mengabaikan kebenaran bahwa dengan kebangkitan Yesus seharusnya kita sudah mengalami kebangkitan roh. Hidup dalam hidup yang baru itu. Harus kita luruskan. Jika sudah mengalami kesadaran ini, maka kebangkitan tubuh yang kelak nanti, itu hanya mengikuti saja. Sebab hari ini pun, di bumi saat ini pun, ketika saya ngomong sama saudara pun, saya sudah hidup dalam kebangkitan roh. So kalau ditanya sama saya, Pak
Pak Seno percaya kebangkitan tubuh nanti yang dilakukan Yesus ketika Yesus datang kali kedua. Saya percaya, saya beriman. Tapi bagi saya, itu cuma bonus saja. Yang penting sekarang saya, Seno, di hari Minggu 23 Februari 2025. Saya berani ngomong, saya sudah mengalami kebangkitan roh. Saya sudah dalam kesadaran siapa saya. Seno ini, Pase ini adalah man of God. Maka saya akan merubah semuanya yang duniawi. Supaya pikiran saya melekat pada dia. Ucapan saya selaras dengan ucapannya. Hati saya adalah hatinya dia. Dan ekspresi hidup saya menyenangkan hati Allah. Itulah kebangkitan yang sejati. Dan bisa kau lakukan sekarang. Kalau kau mau melakukannya. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang mau belajar lebih bersama saya untuk menjadi member dari YouTube WBST. Saya banyak mengajar. Kemudian yang jadi member, yang sudah jadi member ada puluhan. Itu mestinya di scan barcode ini. Supaya nanti bisa terafiliasi dalam WhatsApp group. Karena bulan Maret nanti kita ada kelas Tiranus lagi. Dan kelas Tiranus hanya untuk membership saja. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa di scan supaya terafiliasi dengan WhatsApp group kami. Karena link Zoom-nya nanti hanya saya bagikan di WhatsApp group. Demikian, semoga tentang kebangkitan, Bapak Ibu yang sudah dengarkan saya tidak lagi mengalami keraguan. Dan sudah memahami tentang kebangkitan yang nanti dan kebangkitan yang sekarang. Kebangkitan yang sejati bukan saja beriman tentang kebangkitan yang nanti, tapi juga sudah merasakan dan hidup dalam kebangkitan roh yang sekarang. Tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Di hari Minggu ini kami belajar banyak tentang kebangkitan. Kami percaya Bapak, bahwa kami yang mendengarkan ini ditolong Roh Kudus tidak lagi menjadi orang yang tanpa pemahaman yang benar. Kebangkitan tubuh itu pasti, tapi nanti. Dan kami hari ini, hidup di bumi hari ini, tidak mau fokus pada yang nanti. Kami mau fokus pada yang saat ini. Supaya kami bisa jadi berkat bagi banyak orang, jadi murid Yesus yang sejati, dan bisa hidup menyenangkan hati Bapa dalam sisa hidup kami ini. Kalau kami sudah bangkit, sudah merasakan kebangkitan hari ini, maka kebangkitan tubuh nanti itu pasti terjadi. Gak mungkin tidak, itu bonus. Bagi saya hidup dalam keabadian itu bonus. Karena bagi saya hidup dalam keabadian nanti bersama dengan Yesus di Yerusalem yang baru itu adalah hal yang bisa saya dapatkan kalau hari ini di bumi yang sekarang ini, bahasa kita payu, bumi yang lama ini, saya sudah hidup seperti Kristus. Sudah merespon kasih Kristus dengan sungguh. Maka Bapak Ibu biji mata Tuhan, hiduplah hari ini, jangan hari esok. Sebab apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau lakukan hari ini, pasti berdampak pada hari esok. Kalau kau sudah benar-benar hidup dalam kebangkitanmu hari ini, maka kebangkitan nanti itu pasti terjadi. Bonusnya pasti kau dapatkan. Hamba sudah selesai bicara Bapak. Materaikan firman ini sehingga semua bukan cuma cakap jadi pendengar tapi cakap jadi pelaku firman. Dan sebagai respon kami ingin memberikan persembahan syukur kami di hari Minggu ini.